Jadi apa yang terjadi jika harga barang terus naik dan pajak semakin tinggi? Apakah ekonomi kita ini dalam keadaan yang semakin sulit? Jadi temukan jawabannya atau kenapa inflasi dan kenaikan PPN ini bisa mengubah cara kita berbelanja dan hidup, serta langkah cerdas apa yang kita bisa lakukan agar tetap bertahan. Oke, di kesempatan video ini gue ingin share apa aja dan berdiskusi di kolom komentar untuk bertukar pikiran. Jadi sebelumnya disclaimer dulu ya. Konten ini disajikan untuk memberikan pemahaman umum mengenai inflasi, kenaikan PPN dan dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia ya. Dan bagaimana cara kita ya menyikapinya ya. Jadi semua informasi ini yang disampaikan bersifat ini hanya informatif saja dan bertujuan untuk memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian ya. Namun setiap kebijakan ekonomi ini dan perubahan yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang dapat berubah seiring waktu berjalan. Gua nggak bermaksud memberikan nasihat keuangan atau membuat prediksi terkait kebijakan pemerintah atau keadaan ekonomi di masa depan. Untuk keputusan keuangan atau kebijakan pribadi kalian ya, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau ekonomi yang berlisensi. Segala keputusan yang diambil berdasarkan informasi dalam konten ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kalian masing-masing, oke? Jadi, gua tolong disclaimer untuk video kali ini. Ya, oke lanjut aja kita bahas. Yang pertama, apa itu inflasi dan faktor penyebabnya? Inflasi adalah fenomena ekonomi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode waktu tertentu. Di Indonesia, inflasi sering dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berinteraksi satu sama lain. Salah satunya adalah penyebab utama inflasi, yaitu kenaikan biaya produksi yang bisa terjadi akibat harga bahan baku dan energi yang sangat melonjak tinggi, seperti harga minyak dunia atau harga pangan internasional. Selain itu, faktor permintaan tinggi juga dapat menyebabkan inflasi ya. Ketika daya beli masyarakat ini meningkat, namun pasokan barangnya ini justru terbatas. Jadi ada beberapa use case ya, tepatnya di tahun 2022 di Indonesia menghadapi lonjakan harga minyak dunia yang sangat tinggi akibat ketegangan geopolitik dan pemulihan ekonomi yang secara global pasca pandemi COVID-19. Harga minyak ini yang melonjak menyebabkan biaya transportasi dan produksi barang lainnya ikut naik ya. Akibatnya, harga barang-barang pokok seperti bahan makanan dan barang kebutuhan sehari ikut melonjak juga. Inflasi Indonesia pada tahun 2022 tercatat mencapai lebih dari 5%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya. Oke, yang kedua, kenaikan PPN, alasan dan dampaknya. PPN itu kepanjangan adalah pajak pertambahan nilai. Adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi konsumsi barang dan jasa. Kenaikan PPN ini seperti yang terjadi di Indonesia seringkali digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara ya. Kenaikan ini bertujuan untuk menambah penerimaan negara yang sangat dibutuhkan dalam situasi fiskal yang tertekan, terutama pada setelah pandemi COVID-19 ya. Namun kenaikan PPN ini tidak terlepas dari dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan yang rendah. Saat PPN ini dinaikkan, harga barang-barang yang dibeli masyarakat langsung meningkat, mengurangi daya beli pada mereka. Kita ambil contoh use case pada tahun 2022, tepatnya di bulan April, pemerintah Indonesia resmi menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% sebagai bagian dari upaya untuk memberikan defisit anggaran negara pasca pandemi COVID-19. Peningkatan tarif PPN ini memicu kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah ya. Misalnya harga makanan, pakaian, dan produk rumah tangga yang lainnya mengalami kenaikan. Ini ya, memaksa banyak keluarga menyesuaikan pola konsumsi mereka. Jadi poin ketiga ini pertanyaannya, mengapa kedua ini bisa terjadi secara bersamaan? Ya, ibaratnya seperti paketan ya. Jadi kenaikan inflasi dan PPN ini sering terjadi bersamaan karena kedua fenomena ini terkait erat dengan
kebijakan fiskal dan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Penyebab inflasi ini seperti lonjakan harga bahan pokok dapat memicu inflasi yang tinggi, sementara kenaikan PPN merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Keduanya ini sering kali saling memperburuk situasi, ya, terutama bagi kalangan masyarakat yang lebih rentan terhadap perubahan ekonomi di Indonesia. Gua ambil contoh use case di Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan harga energi, terutama BBM ya dan listrik, yang langsung mempengaruhi biaya produksi dan distribusi barang ini, menyebabkan inflasi yang cukup tinggi. Sementara di sisi lain, pemerintah memutuskan untuk menaikkan PPN untuk menambah sumber pendapatan negara yang menurun selama pandemi COVID-19. Kenaikan PPN ini membuat harga barang-barang semakin tinggi, memperburuk daya beli masyarakat, yang pada gilirannya memperburuk inflasi juga. Masyarakat pun merasa terbebani ekonominya semakin berat, terutama mereka yang tergantung pada barang-barang pokok dan layanan dasar. Dengan adanya kasus-kasus ini, kita bisa melihat betapa inflasi dan kenaikan PPN bukan hanya masalah teoritis, tetapi juga dampaknya nyata bagi kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang hati-hati banget ya, dan terkoordinasi untuk memastikan keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah, langkah bijak apa untuk menghadapi inflasi dan kenaikan PPN di Indonesia? Ya, inflasi dan kenaikan PPN di Indonesia ini merupakan fenomena ekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya pada masyarakat, terutama dalam hal beli dan pola konsumsi ya, seperti kebutuhan gitu. Lalu apa saja yang kita harus lakukan? Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan ya. Salah satu solusi utama adalah dengan meningkatkan literasi keuangan ya. Masyarakat perlu lebih bijak dalam mengelola uang ya, jangan boros, jangan sampai kita membeli apa yang kita inginkan, tapi kita harus beli apa yang kita butuhkan ya. Kita harus bisa mengolah pendapatan dan pengeluaran kita, serta mulai menabung atau berinvestasi untuk menjaga kestabilan keuangan pribadi kita masing-masing. Ya, memahami cara mengolah uang dalam situasi inflasi membantu kita untuk lebih siap dalam menghadapi fluktuasi harga barang. Dan bagi gua, solusinya adalah untuk investasi Bitcoin ya, minimal kita nggak kena inflasi. Oke. Oke, yang kedua, mendukung produk lokal. Dengan meningkatkan harga barang impor akibat inflasi dan tarif PPN yang lebih tinggi, mengonsumsi produk lokal adalah menjadi pilihan yang tepat dan cerdas. Produk lokal cenderung memiliki harga yang lebih stabil karena tidak terpengaruh oleh biaya impor dan dapat membantu mendukung perekonomian dalam negeri. Oke. Yang ketiga, efisiensi konsumsi. Mengurangi pemborosan dan fokus pada kebutuhan utama, memprioritaskan kebutuhan utama ya, bukan gengsi, adalah langkah penting untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tunda dulu rasa pada keinginan ya. Masyarakat perlu mengutamakan pembelian barang yang memang dibutuhkan dan lebih memilih barang dengan kualitas yang lebih baik ya, meski harganya yang sedikit mahal atau lebih tinggi ya, karena akan lebih tahan lama barangnya dan mengurangi pengeluaran jangka panjang ya. Jadi utamakan barang yang berkualitas. Yang keempat, bersikap adaptif terhadap perubahan. Kondisi ekonomi yang dinamis menuntut masyarakat untuk bisa bersikap adaptif ya, fleksibel ya, terhadap perubahan yang terjadi. Meskipun perkembangan ekonomi memahami faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi serta mengetahui kebijakan pemerintah akan membantu masyarakat untuk lebih sigap menghadapi tantangan ekonomi yang ada ya. Jadi dengan langkah-langkah ini, meskipun inflasi dan kenaikan PPN memberikan tantangan tersendiri untuk kita semua, terutama pada kalangan yang penghasilan rendah, masyarakat Indonesia bisa tetap bertahan dan beradaptasi dengan bijaksana. Keberhasilan dalam mengelola keuangan pribadi, mendukung produk lokal, dan beradaptasi dengan kebijakan yang ada akan memungkinkan kita untuk lebih kuat menghadapi perubahan ekonomi yang terjadi.